Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai pemerolehan bahasa pertama dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Pisah Laisa Kusuma, dan dengan dua teman saya yaitu Franola Ekanis Putri dan Jian Ahmad. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa yang diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh anak untuk mencapai sukses penguasaan yang lancar serta fasih terhadap bahasa ibu mereka atau yang sering dikenal dengan bahasa yang berbentuk dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pemerolehan bahasa pada anak akan membawa anak pada kelancaran serta kefasihan anak dalam berbicara. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu first language acquisition atau bahasa pertama yang biasa disebut sebagai bahasa ibu, dan bahasa kedua atau second language acquisition tentang bagaimana pembelajar mempelajari sebuah bahasa setelah dia memperoleh bahasa ibunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua teori utama tentang pemerolehan bahasa pertama, yakni nativist theory dan learning theory. Menurut teori nativist, manusia memperoleh bahasa secara alami teori atau bisa disebut dengan hipotesis nurani. Hipotesis nurani ini dipelopori oleh Lenneberg dan Chomsky. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak, yakni Lenneberg dan Chomsky. Yang pertama, semua anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asalkan dia dikenalkan dengan bahasa ibunya. Dalam artian, anak tidak diasingkan dari kehidupan ibunya atau keluarganya. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak. Artinya, anak cerdas maupun tidak cerdas akan memperoleh bahasa itu. Yang ketiga, kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, dan hanya manusia yang dapat berbahasa. Yang kelima, proses pemerolehan bahasa anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang proses pemerolehan bahasanya berkaitan erat dengan proses pematangan jiwa, yakni perkembangan bahasa anak sejalan dengan perkembangan lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan universal, namun dapat dikuasai anak dalam waktu yang relatif singkat, yakni dalam waktu 3 atau 4 tahun saja. Teori Chomsky juga menegaskan bahwa bahasa merupakan warisan, sehingga manusia sejak lahir telah dibekali genetik untuk berbahasa. Maka, hipotesis naluri berbahasa merupakan suatu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian bahasa tidak diperoleh atau dipelajari, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Hipotesis nurani menekankan juga bahwa adanya suatu benda yang dibawa manusia sejak lahir, yaitu language acquisition device atau LAN. Yang kedua yakni learning theory yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui proses mempelajari. Teori ini lahir oleh B.F. Skinner, pakar psikologi dari Harvard. Skinner merupakan tokoh behaviorisme yang menyatakan bahwa bahasa adalah perilaku verbal. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tentang perilaku yang nyata yang dapat diukur secara objektif. Skinner juga menjelaskan bahwa berbahasa haruslah ditanggapi sebagai satu respon berkondisi terhadap stimulus-stimulus tersembunyi, baik yang internal atau eksternal. Hal ini bisa dijelaskan bahwa semua pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh manusia yang tanpa dalam perilaku bahasa merupakan hasil integrasi dari peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang dibentuk oleh serentetan peristiwa beragam yang muncul dari sekitaran orang itu. Sehingga teori ini dapat digambarkan tentang bagaimana seorang bayi mulai berbahasa,
Pada tahapan ketika anak memperoleh sistem-sistem bunyi bahasa ibunya, semula dia mengucapkan sistem bunyi yang ada di semua bahasa yang ada di dunia. Akan tetapi, karena lingkungan telah memberikan contoh terus-menerus terhadap sistem bunyi yang ada pada bahasa ibunya, dan termotivasi terus-menerus untuk menirukan sistem bahasa ibunya, sehingga yang akhirnya dikuasai adalah sistem bahasa ibunya.